kamu, Tuhan berikan hikmat dan berkat yang khusus daripada dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Memasuki minggu pertama di bulan Desember, tapi di tahun gerejawi ini sudah menjadi minggu Advent kedua. Nanti minggu Advent ketiga dan minggu Advent keempat. Biasanya bagi gereja Katolik mereka tidak melaksanakan perayaan Natal sebelum tanggal 25. Nah, kenapa gereja Protestan sudah merayakan? Ini ahli-ahli teolog boleh mencari ya. Itu nggak usah jelaskan karena ini bukan bab kuliah. Oke, apa yang menjadi alasan buat kita Protestan mengapa boleh melaksanakan Natal? Nah, nanti kalian cari, kasih tahu ini jawabannya ya. Oke. Minggu lalu kita sangat diberkati dengan firman Tuhan yang dibawakan namanya Pastor David mengatakan bahwa Yusuf yang tulus itu akan meninggalkan Maria, tetapi perbuatan itu tidak benar. Artinya hidup yang tulus perlu disertai dengan kebenaran. Karena saya minggu lalu membuat keputusan membuat sebuah kesimpulan, seandainya Yusuf benar-benar meninggalkan Maria, bagaimana Yesus bisa lahir di dunia ini? Itu semuanya dalam perencanaan Tuhan. Tetapi itulah mengapa Allah pada akhirnya mengutus malaikat di dalam mimpi Yusuf untuk meneguhkan apa yang sedang digundah gulanakan oleh Yusuf. Dari antara kita mungkin ada yang sedang gundah gulana, ada yang sedang patah hati, mungkin ada yang sedang banyak masalah, mungkin ada yang sedang merasa ini jalan yang tidak benar, atau untuk apa saya berjalan di sini? Sama seperti apa yang dirasakan oleh Yusuf ketika itu. Tak kusangka, tak kuduga. Wanita yang begitu aku cintai ternyata bisa hamil juga. Aduh, rasanya seperti disambar berkedis yang bolong kali ya. Tetapi dalam gundah gulananya Yusuf, Allah mengutus malaikat. Itulah luar biasanya Allah kita. Saat ada hambanya, anaknya yang sedang merasakan, Tuhan sepertinya aku sedang hopeless, aku sedang dalam jurang. Tuhan punya banyak cara. Tuhan datang kepada Yusuf melalui mimpi. Tuhan datang kepada Musa melalui api yang tidak menghanguskan semak belukar. Tuhan datang kepada Zakaria bahkan ketika dia melayani di dalam rumah. Ada banyak cara yang Tuhan bisa lakukan bagi kita. Ya? Mari kita buka firman Tuhan dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Kita akan membaca secara responsorial. Ayat yang ke-26 akan dibacakan oleh laki-laki kaum Adam, ayat yang ke-27 atau ayat ganjil akan kami bacakan kaum Hawa. Demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-38. Nanti kita baca bersama-sama. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Laki-laki. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanak saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulannya ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang kita baca hari ini. Saya memberikan tema hidup seperti Maria. Minggu lalu kita belajar bagaimana Yusuf. Minggu ini kita belajar bagaimana Maria. Apa yang dilakukan Maria? Saya percaya, saya yakin bahwa Maria tidak hanya menjadi wanita yang berkenan dipilih oleh Allah, tetapi hidup Maria benar-benar menunjukkan, menampilkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mengapa? Kita bisa melihat bagaimana Allah memilih Saul menjadi raja pertama bagi bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Saul tidak hidup berkenan, sehingga Saul pada akhirnya ditolak. Tetapi berbeda dengan Maria. Anak-anakku, ini yang dikatakan oleh banyak para pemikir bahwa talenta itu bisa didapati oleh seseorang melalui apa? Melalui keturunan. Mungkin ayahnya seorang penyanyi, mungkin ayahnya seorang pemain musik. Darah musik atau darah suara bisa turun kepada anaknya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah dia bisa menjadi besar bila dia tidak mengasah itu? Tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Ayahnya seorang pendeta, anaknya tiba-tiba bisa jadi pendeta? Tidak. Berbeda bila seorang raja. Dalam sebuah kerajaan ada keputusan bahwa putra mahkota akan mewarisi raja. Tetapi akan berbeda ceritanya bila sikap seorang putra raja itu tidak menunjukkan perilaku dan karakter seorang raja. Benar? Itulah makanya Jacob Ezra berkata, karisma bring you to the top. Karisma bisa membawamu ke atas, but karakter make you stand on the top. Saya selalu sampaikan itu kepada mahasiswa. Karisma, kamu bisa berkarisma, berkata-kata manis, kamu bisa membawa dirimu sampai ke atas. Tetapi hanya karakter yang membuatmu bertahan di atas. Ada orang yang tiba-tiba jatuh dari langit. Dia menjadi seorang mahkamah agama, tapi tiba-tiba masuk penjara karena korupsi, bermain perempuan, contoh. Ini kan. Nah, bagaimana Maria bisa memelihara
luar biasa. Maria ini menjadi sebuah figur yang sangat saya ibu sangat menjadikan sedikit idola lah ya. Untuk bukan bangga hamil di luar nikah, bukan. Itu bukan etinus ya. Ini hanya 1 kali seumur dunia ya nak ya. Jangan nanti kau menjadi Maria yang lain. Kau bilang dari Roh Kudus enggak. Satu peristiwa ini hanya 1 kali terjadi. Hanya Yesus. Mari kita belajar dari Maria. Bagaimana hidup Maria? Yang pertama adalah beriman seperti Maria. Beriman seperti Maria. Pasal yang pertama ayat yang ke-38. Malaikat bilang seperti ini tadi yang ada di atas. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Coba ibu bilang sama si Hana, kamu nanti akan menjadi pengkhotbah sampai ke Amerika. Kau nanti di sana akan menjadi pendeta besar. Hana pikir itu ece-ece apa? Gimana? Loh kok ketawa? Gimana? Kalau ibu yang ngomong gimana? Gimana perasaan hatimu? Biasa aja ya. Tapi misalnya malaikat datang pas kau berdoa, terus bilang seperti itu, ini misalnya. Gimana rasanya? Pasti kita nggak percaya kan? Sama, Maria juga seperti itu. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena di zaman mereka Allah Theophilus itu Allah langsung berbicara kepada manusia, belum pernah berbicara kepada perempuan, selalu berbicara kepada laki-laki, berbicara kepada Zakaria, dan itu menjadi tabiat dan adat istiadat budaya mereka. Itulah alasannya kenapa Maria berpikir, serius Tuhan, aku perempuan loh, aku belum pernah menerima hal seperti itu. Iya. Tetapi karena Maria percaya itu adalah dari Allah, dia bilang, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Gak bisa lagi ngomong apa-apa. Ya udah deh, sesuai dengan firman Tuhan. Pilihan satu-satunya hanyalah percaya. Tidak lagi seperti Yunus yang nyempil, disuruh ke Niniwe, perginya ke Tarsis. Nanti pergi ke Tangerang. Aduh Bu, nggak tahu aku Tangerang di mana Bu. Nanti pergi ke Tangerang, ini alamat. Iya Bu. Mau tidak mau harus mau. Tapi Maria, setelah dia berkecamuk di dalam pemikirannya, dia benar-benar mengambil keputusan untuk percaya. Malaikat Allah berkata dalam ayat yang ke-36, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Tadinya Maria tidak percaya. Biasa itu. Hamba Tuhan, Musa juga begitu ya, Abraham tawar menawar. Gak mungkin Tuhan, aku belum punya suami, aku gak mungkin hamil. Roh Kudus yang kau gak yakin. Kau kenal dengan Elisabet, saudaramu itu, saat ini dia mengandung, dia yang disebut orang.
tidak bisa punya anak, tapi oleh Roh Kudus dia bisa punya. Maria berpikir dalam hatinya, masa iya? Kalau ada HP mungkin dia bisa video call kan, gitu kan? Iya kan? Benar. Kalau ada HP dia bisa video call. Ini nanti yang kedua. Ya. Yang pertama tadi beriman Seperti seperti Maria. Maria. Yang kedua berhikmah seperti Maria. Pada ayat ke-36 tadi dikatakan oleh malaikat Elizabeth sudah mengandung orang yang disebut dengan Maria. Bagaimana dengan Maria? Maria menerimanya begitu saja? Enggak. Desi silakan baca ayat 39. Lukas 1 ayat 39. Di bawahnya, di bawahnya. Lukas 1 ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Elia 40-41. Elia. Ayat yang 40-41 tadi. Lukas 1. Di situ dia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengarkan salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun dengan penuh roh dengan Roh Kudus Matius 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Roma 43. Siapakah aku ini sampai itu Tuhan tidak akan menghubungi aku? Yesus 44. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Nah, ini. Tadi malaikat bilang Elizabeth sudah mengandung. Hikmat Maria. Ayat ke-39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota. Sungguh-sungguh dia menjadi wanita yang berhikmat, mencari tahu kebenarannya. Sungguhkah dia hamil Elizabeth itu? Seperti yang ibu bilang tadi ya, kalau video call ada lebih mudah. Elizabeth, bener ya kamu hamil? Lihat dong perutmu, bisa kali ya? Tapi tidak. Itulah hikmat. Bukan berarti Maria tidak percaya. Kegirangan yang luar biasa membuatnya berangkat ke sana dan bertemu dengan keluarga yang sama-sama diberkati. Ini. Terkadang hidup kita dibutuhkan hikmat dalam mendengar, melakukan, menerima. Apa yang dikatakan oleh Maria, Tuhan jadilah padaku sesuai seperti yang Tuhan perkatakan. Malaikat Allah perkatakan. Lalu itu dalam bulan yang ke-6 kita bisa melihat di dalam nyanyian pujian yang dinyanyikan oleh Maria. Setelahnya dia pulang dan kembali. Luar biasa. Maria ternyata menjadi wanita yang berhikmat. Yang ketiga, hidup seperti Maria. Apa yang bisa kita teladani dari seorang Maria? Berjuang seperti Maria. Mengisi, silakan baca Lukas 2 ayat yang keempat. Lukas 2 ayat yang keempat. Lukas 2 ayat yang keempat. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lanjut.
wanita kalau mengandung dalam bulan-bulan yang terakhir ini malasnya luar biasa, capeknya sangat capek. Tetapi perintah pada saat itu semua orang harus mendaftarkan dirinya ke kota asalnya. Maria dan Yusuf berangkat. Alkitab tidak ada mencatat. Maria berkata, Yusuf, aku capek. Maria tidak ada dikatakan capek kita, berhentilah dulu. Enggak. Perjuangan yang dibuat oleh Maria, bayangkan, itu seperti kadang-kadang cerita ya, drama-drama sekolah minggu ya. Diketok rumah pertama, maaf, penuh katanya kan. Rumah kedua itu pernah ya? Pernah ya drama-drama sekolah minggu ya. Kemarin juga anak saya begitu ada drama-drama. Rumah pertama diketok, maaf penginapannya penuh. Rumah kedua, maaf penginapannya penuh. Rumah ketiga, maaf penginapannya penuh. Lalu, tapi saya punya kandang ternak yang ada di belakang. Biasanya kan seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Nah, perjuangan Maria ini berjalan luar biasa. Kalau biasanya diperagakan dia dinaikkan ke atas keledai. Di atas keledai. Kenapa nggak di atas kuda? Gak ditulis Ada kuda. ya? Ada kuda. Tapi takut lahir ke tengah jalan lah. Tapi ada kadang dinaikkan dengan keledai. Ada yang kadang dia diperagakan dengan jalan kaki. Itu sangat jauh, sangat jauh. Bapak sudah pernah ke Yerusalem? Mertua saya sudah pernah ke Yerusalem. Dia cerita kami naik ke Gunung Sinai katanya. Orang-orang naik onta, tapi saya jalan kaki kata mertua lagi. Karena saya sering berjalan. Saya nggak berani membayangkan karena itu sangat jauh mungkin ya. Nanti aja lagi bayangkan. Kita punya uang kan? Sama-sama kita ke sana. Karena PP katanya 2 orang bisa beli mobil ya. Ya, itu dia. Perjalanan di sana sangat meletihkan memang. Capek karena perjalanan yang penuh debu. Makanya mereka di sana kan pakai cadar ya. Itu sangat capek. Tetapi Maria, wanita yang berjuang sampai akhirnya. Dan anak itu, anak yang dijanjikan menjadi seseorang yang menjadi raja maha tinggi. Lahirnya di mana? Di kandang ternak. Wow, ini amazing. Ada yang lahir di kandang? Tidak. Ada yang lahir di kandang? Disputi. Paling tidak lahir di rumah ya. Masih ada yang lahir di rumah? Masih Bu. Iya. Iya. Ada yang lahir di klinik? Ada juga. Wah, kalau saya masih lahir di rumah. Lahir di rumah ya Pak? Saya masih lahir di rumah. Mungkin Ibu Norma yang lahir di Jakarta sama suami lahir di rumah sakit ya? Iya, di rumah sakit. Suami saya lahir di mana Pak? Di klinik ya? Tapi yang kita di kampung lahir di rumah. Dibantu dukung beranak kan? Iya. Inovasi loh ya. Biasanya disiapin apa itu? Sudah disiapin ya. Kalau orang Batak itu banyak arahan. Iya. Untuk panas-panas katanya, biar panas. Nggak tahu apa itu artinya. Nggak ngerti ya waktu itu. Disiapin apa namanya? Dia siapin popoknya banyak sekali. Yesus punya nggak? Tidak. Yesus nggak punya itu. Apa yang Yesus punya? Apa yang Yesus punya? Tempat makan, ternak. Dia lahir dan ditaruh di sana. Luar biasa. Dia Allah kemuliaan. Tapi lahir di kandang yang ini. Itu perjuangan seorang Maria. Apakah Yesus hina karena itu semua? Hina? Tidak. No. Saat ini Yesus di mana? Surga. Dia tetap menjadi raja, segala raja. Dia tetap Allah yang ada di surga. Pernah mendengar sekalipun emas dibuang ke lumpur, dia akan tetap menjadi
perjuangan. Dimanapun kau berada, kita berada. Jika kau emas, di kubangan sekalipun, di kubangan lumpur sekalipun, kita tetap emas. Kita tetap anak raja. Amin. Tidak menentukan tempat. Lihat, IKSM saat ini belum besar, tapi ada kamu di situ, kau buat IKSM besar. Gerejamu di Lombok, di Sumba, di Kalimantan, di Nias, tidak besar, belum besar, tetapi kehadiranmu mengangkat gereja. Setiap organisasi dan institusi dimanapun kamu berada. Amin. Yesus tidak lahir dengan emas di tangannya, tetapi ada yang menghantarkan emas, kemenyan dan mur, harta-harta. Kenapa? Membuktikan bahwa dia adalah raja yang dimuliakan. Perjuangan demi perjuangan kita belum berakhir. Saat ini kita masih berada dalam perjalanan kehidupan. Hiduplah, berjalanlah seperti Maria. Yang pertama, beriman. Yang kedua, berhikmat. Yang ketiga, berjuang. Sampai Tuhan memanggil. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau memilih kami menjadi anak-anak. Tapi perjuangan kami masih panjang Tuhan. Masih banyak sekali hal-hal, pelayanan-pelayanan yang besar yang harus kami lakukan di depan sana. Berikan kami hikmat. Mampukan kami melakukan semuanya itu dengan pertolongan Tuhan saja. Berikan kami perjuangan yang baik, iman yang kuat seperti Maria yang tidak mudah menyerah, melewati semua rintangan, menjalani perjalanan-perjalanannya sampai pada akhirnya tujuan Allah dalam hidupnya sungguh-sungguh tergenapi. Demikian juga kami Bapak. Kami rindu hidup kami diberkati dan Tuhan pakai seperti Maria sampai tujuan Allah dalam hidup kami tercapai. Terima kasih dalam nama Yesus.